Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Zahra dengan NPM S0120210119. Di sini saya akan menjelaskan 5 siklus kebijakan publik yang menjadi tugas final saya. Ada pengertian kebijakan dari Charles Friedrich, yaitu kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan atau suatu maksud tertentu. Nah, siklus pertama yaitu tahap agenda setting. Agenda setting merupakan tahap di mana diputuskan masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Saat pemerintah dihadapkan pada berbagai isu atau masalah yang ada di sekitarnya, pada saat itu pun pemerintah harus memutuskan isu apa yang menjadi dasar dibuatnya suatu kebijakan. Maka pada tahap agenda setting, pemerintah akan memilih masalah apa yang akan menjadi prioritas mereka untuk dibuatkan kebijakannya. Setelah tahap pertama, mereka akan masuk kepada tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang menjadi prioritas pemerintah kemudian dicari pemecahan masalah terbaiknya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Masing-masing alternatif atau pilihan kebijakan ini bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor atau pemerintah akan mengusulkan pemecahan masalah terbaiknya. Selanjutnya, mereka akan masuk ke tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan, para perumus kebijakan akhirnya memilih salah satu alternatif kebijakan untuk diadopsi. Pada akhirnya, salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Selanjutnya, mereka akan masuk kepada tahap implementasi kebijakan. Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah kemudian akan diimplementasikan. Nah, program kebijakan ini kemudian akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi, mungkin beberapa kebijakannya akan didukung oleh pelaksana, tapi juga mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Nah, untuk tahap terakhir, mereka akan masuk ke tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Nah, kebijakan yang telah diimplementasikan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Nah, dalam hal memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, ditentukanlah ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan ini telah meraih dampak yang diinginkan. Contoh kebijakan yang saya ambil ini adalah Makassar Recovery. Pada saat masa pandemi, pemerintah Makassar ingin menekankan angka COVID-19 di Makassar. Nah, dengan itu, pemerintah lalu mencari solusi untuk mencegah naiknya angka COVID-19 di Makassar. Maka terbitlah kebijakan baru, yaitu Makassar Recovery. Makassar Recovery adalah program pemerintah yang melibatkan masyarakat Makassar. Dengan turunnya para detektor Makassar Recovery untuk mendeteksi apakah warga Makassar ada yang terjangkit COVID-19 atau tidak. Pada 2 hari masa percobaan kebijakan ini, banyak warga Makassar yang menentang akan hal ini. Bahkan organisasi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia mengkritik kebijakan ini. Dikarenakan yang pertama, para detektor Makassar Recovery adalah warga biasa dan tenaga medis yang terpilih menjadi detektor Makassar Recovery. Yang kedua, detektor Makassar Recovery ini turun langsung dari rumah ke rumah untuk mendeteksi warga. Nah, hal ini membuat warga cemas karena mereka hanya memakai masker, tidak menjaga jarak, serta berkerumunan dan menggunakan alat deteksi atau alat medis yang digunakan dari warga ke warga, di mana hal ini ditakutkan justru menjadi alat transmisi penyebaran COVID-19. Setelah 2 hari masa percobaan,
Pemerintah Makassar pun menerima kritikan dari masyarakat dan mereka pun mengevaluasi kebijakan ini. Namun sampai sekarang pemerintah belum menindaklanjuti apa hasil evaluasi Makassar Recovery ini. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.